وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel Sinau bareng Abah, dan kita akan membahas suatu hadis nanti yang insya Allah tetap akan relevan dengan kehidupan kita di era sekarang ini. Baik, sahabat, bayangkan bahwa suatu saat kamu duduk bertiga. Jadi kamu bertiga nih ceritanya. Tiba-tiba dua temanmu itu saling mendekat, saling merapat, dan mulai berbisik pelan. Bahkan karena suaranya takut kedengaran oleh kamu, ketika berbisik, itu mulutnya ditutup pakai telapak tangan, bahkan berbicara dengan mendekatkan mulut kepada telinga. Sesekali melirik kamu lagi. Kira-kira kalau kamu dalam kondisi seperti itu, apa perasaanmu? Apa yang muncul dalam pikiranmu? Betul, pasti bergemuruh ya hatimu. Pikiran nakal itu sudah mulai datang, menghinggapi kamu. Apain sih? Mereka berbisik apa sih? Apa yang dibicarakan? Kenapa mereka begitu? Apa aku melakukan kesalahan ya? Apa mereka menyembunyikan ya sesuatu dariku? Apa aku ini gak dianggap lagi? Yang pasti 1001 pertanyaan seketika akan menghantam dirimu. Padahal belum tentu keduanya membicarakan tentang kamu. Tetapi perasaan itu terlanjur muncul, menyerang, dan menguasai hatimu. Nah, sahabat, itu sekedar ilustrasi tentang apa yang akan menjadi tema pembicaraan kita nanti. Karena hadis yang akan kita angkat dalam episode kali ini itu seputar tentang fenomena itu, sahabat. Jadi begini, Islam itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah secara vertikal, hablum minallah. Tidak. Tetapi Islam juga mengatur hubungan sosial kemasyarakatan. Manusia dengan manusia yang lain, dan bagaimana menghubungkan hati dengan hati, perasaan dengan perasaan sesama kita. Bagaimana hubungan hablum minan nas, bagaimana hubungan horizontal agar harmonis. Itu Islam juga memperhatikan. Jadi Islam tidak hanya melarang kita menyakiti raga sesama, tetapi juga melarang menyakiti rasa di antara kita. Bahkan sesuatu yang dianggap sepele bisa menjadi perhatian dan menjadi fokus Islam, agar itu menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan. Nah, sahabat, fenomena tadi itu akan betul-betul menemukan relevansinya dengan hadis yang menjadi tema pembicaraan kita
kali ini. Sekarang ayo kita simak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathah, fala yatanajatsnani dunal akhar, hatta takhtalitu bin nasi min ajli ayyuh zina." Ayo kita lihat apa terjemahannya. Rasulullah bersabda, apabila kalian bertiga, jangan dua orang berbicara secara rahasia tanpa melibatkan orang ketiga, sampai kalian bercampur dengan banyak orang, karena hal itu dapat membuatnya bersedih. Nah, inilah sabda Rasulullah itu. Sepintas sudah ketemu ya sahabat ya, benang merahnya antara ilustrasi yang ada di depan tadi dengan muatan dan konten hadis ini. Saya berharap sudah bisa menemukan benang merahnya ya. Setidaknya sahabat, kita sudah punya gambaran bahwa hadis ini akan menjadi solusi untuk fenomena yang kita angkat di permukaan tadi. Selanjutnya, ayo kita bahas hadis ini agar insight-nya, pelajarannya, pesan moralnya, isi kandungannya, substansinya bisa kita dapatkan dan nanti akan kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sahabat, di awal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu bertiga. Jadi tiga itu adalah bentuk jamak. Artinya jumlah jamak yang terkecil dalam bahasa Arab itu tiga. Ya, itu setidaknya kalau dalam ilmu shorof. Nah, kita tidak berbicara sholat ya. Kalau sholat memang jamaah paling tidak dua. Tapi ini jamak dalam arti bahasa. Jumlah banyak yang paling sedikit itu tiga. Karena ini nanti hubungannya dengan berbisik. Berbisik itu nggak bisa sendirian. Berbisik itu berarti harus ada temannya, berarti dua kan. Nah, sementara meninggalkan satu. Nah, inilah yang menjadi hukum yang akan kita bedah dalam episode kali ini. Duduknya bertiga, tapi dua orang ngobrol berbisik meninggalkan teman satunya. Inilah yang akan kita bahas. Jadi, secara umum, hadis ini berbicara tentang bagaimana kita bersosial, bagaimana kita berinteraksi, menjaga hati, menjaga rasa teman yang ada di samping kita. Makanya, coba kalau kita perhatikan hadis ini sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersabda, jangan berbisik karena suaranya mengganggu. Nabi tidak berkata begitu. Atau Nabi juga tidak berkata, jangan berbisik, itu tidak sopan. Tidak begitu. Tetapi Rasulullah mengaitkan, menghubungkan larangan berbisik dengan kesedihan yang menjadi dampak dari perilaku kita. Di ujung hadis itu, min ajli ayyuh zina. Karena berbisik itu bisa menimbulkan kesedihan pada teman kita. Artinya apa? Hadis ini sedang berbicara larangan berbisik yang berdampak kepada kesedihan bagi hati teman kita. Jadi kalau begitu Islam bukan hanya sekedar mengatur tata cara bicara, tetapi melalui hadis ini mengatur bagaimana kita menjaga hati sesama kita. Sahabat, kita kembali ke hadis. Di dalam hadis ada narasi yang berbunyi yatanaja, yang artinya berbisik.
kata yatanaja itu punya akar kata najwa. Najwa itu artinya berbisik atau berbicara pelan. Tetapi kemudian ini bisa diartikan berkomunikasi secara eksklusif juga bisa. Kenapa begitu? Karena pada hakikatnya ketika terjadi berbisik, itu berarti ada upaya sengaja untuk melibatkan orang lain dan ada upaya sengaja untuk tidak melibatkan orang lain. Karena ketika berbisik itu ada sesuatu yang sangat eksklusif, penting, yang harus diketahui oleh seseorang tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Nah, dalam konteks ini yang menjadi permasalahan bukan volume suara kita. Tidak. Yang disorot adalah adanya pihak lain, adanya seseorang, adanya orang ketiga yang merasa kemudian tidak dihargai, tidak dianggap kehadirannya. Seakan-akan dikeluarkan dari forum komunikasi. Dan ini sangat menarik. Karena sikap itu akan menyakiti hati. Nah, sahabat, kita harus paham bahwa Islam tidak melarang komunikasi rahasia secara mutlak, tidak. Kalau dua orang ingin bermusyawarah, kan sah-sah saja kalau kemudian berbisik. Kalau suami istri ingin berbicara tentang hal yang bersifat pribadi, kan boleh-boleh saja kan sambil berbisik. Begitupun kalau dokter ingin membicarakan sesuatu yang bersifat privacy atau rahasia pasien, kan boleh-boleh saja kemudian berbisik. Begitu pula guru. Mungkin suatu saat guru ingin mengajak berbicara secara privasi dengan wali murid, ya kan? Kan boleh-boleh saja. Nah, bukan ini yang dilarang. Pertanyaannya, apa yang dilarang dari berbisik itu? Yaitu komunikasi yang membuat orang lain merasa tersisihkan. Dampak inilah yang perlu diantisipasi dalam konteks ini. Nah, sahabat, saya bertanya lagi ya. Mengapa Rasulullah SAW menggunakan kata membuatnya sedih dalam hadis ini? Ya, jawaban sederhananya begini. Karena sedih itu akan muncul lebih dahulu. Makanya Rasul tidak menggunakan kata membuatnya marah. Enggak. Karena seseorang itu apabila diabaikan, dicuekin gitu ya. Ini dua orang ngobrol sendiri kita dicuekin. Yang pertama kali muncul itu sedih. Dari kesedihan berubah menjadi prasangka, praduga. Kenapa ya? Kenapa ya? 1001 praduga seketika muncul akibat kita dicuekin. Dari prasangka, dari praduga berubah menjadi jarak. Kita sudah ambil jarak nih. Dari jarak berubah menjadi permusuhan. Artinya apa? Permusuhan seringkali tidak lahir begitu saja. Ia diawali oleh luka kecil yang tidak pernah diobati. Dan melalui hadis ini, Rasulullah SAW ingin menutup pintu itu sejak dini. Maka, kalau hari ini banyak hubungan yang renggang, banyak persahabatan yang putus, banyak relasi yang rusak, seringkali bukan karena permusuhan. Tetapi karena merasa tidak dihargai, tidak diajak lagi, tidak dianggap lagi, tidak dipercaya lagi. Dan semua itu bisa berawal dari sesuatu yang tampaknya sangat sederhana. Apa itu?
dua orang berbicara sendiri, sementara yang satu dicuekin dalam kebingungan. Sahabat, para ulama menjelaskan bahwa larangan berbisik antara dua orang itu tidak bersifat mutlak loh. Kenapa? Karena selama tidak menyakiti pihak yang ketiga, maka larangan itu menjadi hilang. Larangan berbisik muncul karena memiliki dampak menyedihkan pihak lain. Tetapi ketika dampak itu tidak ada, maka berbisik juga tetap boleh. Karena itu, Imam Al-Munawi rahimahullah itu menjelaskan dalam konteks hadis ini, la yajuzu dzalika illa biidzni. Imam Al-Munawi menyatakan berbisik antara dua orang itu tidak boleh kecuali dengan izin teman yang ketiga. Jadi kalau kita bertiga ini ya, tiba-tiba berdua ada hal yang sangat penting dibicarakan, boleh-boleh saja mereka berbisik, tetapi dengan minta izin dulu. Ya, dengan cara yang sopan, yang santun gitu ya, persuasif lah. Katakan, maaf ya, ini ada hal penting mau saya bicarakan sama si A. Mohon maaf. Terlebih kalau kemudian pihak yang ketiga mengatakan, oh ya nggak apa-apa, silakan aja, santai saja. Lebih-lebih, nah, saya izin dulu tapi ya, saya tak pergi dulu ya, supaya tidak terganggu. Nanti kalau sudah selesai saya diberitahu. Nah, kalau ada izin seperti itu, ada komunikasi yang jelas, ada keridhaan dari teman kita yang ketiga, maka berbisik itu nggak jadi masalah. Gitu. Paling tidak apa? Yang terpenting ada komunikasi. Dengan adanya komunikasi, sesuatu yang jelas, maka dampak kesedihan itu bisa dieliminasi. Teman kita tidak lagi kebingungan, teman kita tidak lagi dimakan oleh perasaan, tidak dihinggapi oleh praduga buruk, dan macam-macam. Nah, dengan begitu sahabat, perhatikan baik-baik, yang menjadi ukuran bukan lagi bisiknya, tetapi izin, kerelaan, dan keridhaan hati orang yang ditinggalkan. Nah, ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan maqasid atau tujuan hukum itu sendiri. Bukan sekadar bentuk lahiriah suatu perbuatan, tapi tujuan larangan ini adalah menjaga hati agar tidak terluka. Jika hati itu tetap terjaga, tidak terluka, maka hukum berubah. Meskipun suasananya tetap. Nah, inilah keindahan dari fikih Islam itu. Sahabat, maka hadis yang sedang kita pelajari ini kemudian sangat cocok, sangat relevan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaman najwa minasyaitoni liyahzunalladzina amanu. Artinya, sesungguhnya pembicaraan rahasia dalam kurung berbisik itu berasal dari setan, agar ia menimbulkan kesedihan pada orang-orang yang beriman. Artinya sahabat, melalui ayat ini, Islam sedang memberikan isyarat bahwa setan itu suka menjadikan najwa, berbisik, sebagai media, sebagai sarana untuk menimbulkan kesedihan pada hati kita. Jadi dengan kata lain, yang diserang setan itu bukan telinga kita, bukan mata kita, tetapi hati kita. Setan tahu kalau hati berhasil dibuat gelisah, maka hubungan antar manusia
akan terganggu, akan retak, bahkan putus. Sahabat, perlu kita ingat, setan itu jarang memulai kerusakan dengan perbuatan besar. Sebaliknya, setan memulai dari hal-hal yang kecil, remeh-temeh, sederhana. Ya seperti dua orang berbisik tadi, padahal mereka duduk bertiga, tapi hanya dua orang yang berbisik. Lalu muncul satu pikiran, jangan-jangan lagi bicarain gue ya, lagi ngata-ngatain gue ya, dan macam-macam. Memang belum ada bukti, belum ada fakta, tetapi pikiran itu mulai tumbuh. Kemudian lahirlah prasangka. Ya kan? Prasangka berubah menjadi rasa yang tidak nyaman. Rasa tidak nyaman menjadikan kita berjarak. Dari situ muncul kebencian. Akhirnya persaudaraan yang sekian lama sudah dibangun retak, terganggu. Karena hanya dugaan yang belum tentu benar. Inilah sebabnya Allah dalam ayat tadi mengingatkan agar orang-orang beriman menjadi sedih. Karena kesedihan yang dipelihara akan menjadi pintu masuk bagi kerusakan yang lebih besar. Baik, sahabat, kita coba kembangkan ya tentang ayat ini. Menurut para ulama tafsir, ayat ini turun berkaitan dengan perilaku orang-orang Yahudi di Madinah, sahabat. Jadi saat itu telah ada perjanjian damai antara mereka orang Yahudi dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Namun, mereka orang Yahudi memiliki kebiasaan yang sangat buruk. Apa itu? Kalau mereka melihat kaum muslimin sedang berjalan, mereka sengaja kemudian berkumpul, lalu berbisik-bisik, saling menoleh ya, saling memberi isyarat. Maka dengan itu kan sahabat jadi berpikir tuh, ngapain ya mereka? Jangan-jangan mereka merencanakan pembunuhan. Jangan-jangan mereka sedang mengata-ngatai saya. Jangan-jangan mereka menyusun makar. Nah itulah yang diinginkan oleh orang Yahudi. Merusak ketenangan hati kaum muslimin. Akibatnya kaum muslimin pada saat itu yaitu para sahabat merasa risih, merasa takut. Bahkan ada yang memilih menghindar supaya tidak bertemu mereka. Nah, coba perhatikan. Dari secuil kisah itu, kita tahu orang-orang Yahudi itu tidak menyerang fisik kita, tetapi mereka telah melakukan perang psikologis. Mereka manfaatkan rasa takut, mereka manfaatkan prasangka, mereka manfaatkan kecemasan. Nah, karena itulah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal ladzina nuhu anin najwa. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah dilarang melakukan pembicaraan rahasia atau berbisik? Ayat ini menunjukkan bahwa berbisik, najwa, dapat dijadikan alat untuk mengganggu ketentraman dan ketenangan hati orang lain. Nah, sahabat, dari sini kita mendapatkan satu pesan yang penting. Tidak semua serangan menggunakan senjata. Ada serangan yang menggunakan kata-kata. Ada serangan yang menggunakan informasi. Tapi ada juga serangan yang hanya menggunakan suasana. Orang dibuat merasa tidak aman, tidak nyaman. Orang dibuat merasa diawasi. Orang dibuat merasa dibicarakan. Padahal belum tentu ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Karena itu, hadis ini bukan sekadar mengajarkan adab berbicara. Sekali lagi, hadis ini mengajarkan bagaimana menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Nah, sahabat, pada titik ini kita mulai melihat
betapa luar biasanya tuntunan Rasulullah itu. 14 abad yang silam, beliau telah mengajarkan bahwa menjaga persaudaraan bukan hanya dengan berkata baik, tetapi juga menghindari sikap yang memancing prasangka buruk. Dan menariknya, temuan-temuan psikologi modern justru menguatkan hikmah tersebut. Mengapa manusia begitu mudah merasa tersisih? Mengapa dikucilkan terasa begitu menyakitkan? Mengapa sekadar tidak diajak berbicara dapat melukai hati dan perasaan? Jawabannya, sahabat, menurut para ahli psikologi, mereka menegaskan bahwa kebutuhan dasar manusia sebelum berinteraksi dengan orang lain itu merasa aman terlebih dahulu. Merasa aman itu artinya diterima oleh pihak lain. Ketika ia merasa aman dan bisa diterima oleh pihak lain, mereka akan membuka diri, lalu membangun komunikasi dan membuat relasi dengan pihak lain. Tetapi sebaliknya, ketika dia merasa tidak diterima, merasa terancam, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Dan akibatnya dia akan menjaga jarak, bahkan menjauh dan memusuhi. Karena itu sahabat, jangan heran kalau ada orang yang tidak pernah dimarahi, tetapi ia memilih keluar dari organisasi, dari kelompok, dari circle kita. Tiba-tiba keluar dari grup WhatsApp, katakan begitu. Tiba-tiba keluar dari pekerjaan, bahkan menjauh dari orang-orang di sekitarnya. Mengapa itu terjadi? Bisa jadi bukan karena ucapan yang melukai hatinya, tetapi sikap yang persis digambarkan oleh Rasulullah itu, karena tidak dianggap kehadirannya, karena dicuekin dan tidak merasa aman di samping kita. Sahabat, dalam istilah psikologi dikenal dengan ada psychological safety. Artinya rasa aman secara psikologis. Maksudnya, setiap orang ingin merasa aman ketika berada bersama orang lain. Aman berbicara, aman bertanya, aman menjawab, aman mengemukakan pendapat, aman karena merasa diterima. Ini penting. Dan setiap orang ingin mendapatkan itu, ingin memperoleh itu. Maka ketika rasa aman itu dirasa hilang, orang mulai menutup diri, mulai menjaga jarak, mulai diam, kehilangan kepercayaan, lalu menjauh. Nah, mungkin inilah hikmah yang ingin dipesankan oleh Rasulullah SAW melalui hadis itu. Larangan dua orang berbisik sementara mereka bertiga. Karena beliau ingin membangun lingkungan yang membuat setiap orang merasa aman, diterima kehadirannya, dan dihargai oleh orang lain. Sahabat, kita kembangkan sedikit. Katakan kita ini bertiga, tetapi dua orang di antara kita berbisik. Pertanyaannya begini, kenapa Pak pada kondisi seperti itu yang sering kali muncul pertama kali itu pikiran negatif ya? Praduga negatif, praduga buruk. Apakah ini ada jawabannya secara psikologi? Barangkali bisa dijawab iya. Karena itu nanti dalam psikologi itu ada istilah negative bias. Kecenderungan otak menangkap yang negatif. Gitu. Contohnya begini. Seseorang dipuji 9 kali. Hanya dicela 1 kali. Pertanyaan. 9 kali dipuji, sekali dicela. Mana yang paling diingat oleh otak manusia? Nah, tentunya sekali tetapi dicela itu. Itulah gambarannya. Maka ketika melihat dua orang berbisik, otak itu segera menyusun berbagai praduga dan kemungkinan. Sayangnya, menurut teori negative bias itu, kemungkinan yang paling besar dipilih oleh otak adalah menyusun praduga
buruk. Nah, inilah yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan oleh Islam. Melalui hadis ini, Islam tidak ingin membuka peluang bagi lahirnya prasangka buruk. Karena itu ada larangan berbisik dua orang ketika mereka bertiga. Karena itu ada istilah saddud dzara'i, menutup jalan kerusakan. Jadi hadis ini bersifat antisipatif. Sebelum terjadi kerusakan, diantisipasi dengan larangan berbisik tadi itu. Agar konflik tidak muncul ke permukaan, dilarang berbisik ketika mereka bertiga, tapi hanya dua orang yang berbisik. Sahabat, disinilah letak keindahan Islam itu. Islam tidak menunggu seseorang menangis. Islam mencegah sebab yang bisa membuat menangis. Islam tidak menunggu hancurnya persaudaraan. Islam menjaga sebab-sebab agar persaudaraan tetap utuh. Rasulullah tidak mengatakan, jangan membuat orang lain benar-benar terluka. Tidak berkata begitu. Beliau justru melarang sesuatu yang berpotensi melukai hati orang lain. Ini menunjukkan bahwa Islam lebih suka tindakan antisipatif, pencegahan, daripada kuratif, pengobatan. Kalau penyakit sudah muncul, sulit mengobatinya. Tapi kalau penyebabnya bisa dihilangkan, masalah bisa terselesaikan sejak awal. Sahabat, satu pelajaran yang ingin kita garis bawahi adalah ukuran akhlak bukan hanya apa yang kita ucapkan, tetapi juga apa yang orang lain rasakan ketika hadir bersama kita. Kalau kehadiran kita membuat orang lain merasa dihargai, itulah akhlak. Kalau kehadiran kita membuat mereka merasa aman, nyaman, itulah akhlak. Namun sebaliknya para sahabat, kalau mereka yang hadir di sekitar kita, di samping kita, merasa terganggu, merasa tidak bisa dihargai, merasa tidak dihormati, bahkan takut, khawatir, artinya ada yang salah dalam diri kita. Sahabat, inilah yang dapat kita pelajari dari episode kali ini. Dari larangan berbisik antara dua orang padahal mereka hadir bertiga. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, menambah wawasan, mempertebal iman, dan memperkaya amal soleh kita semua. Hanya kepada Allah kita berharap. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi, dijaga, dan diselamatkan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Mohon maaf atas segala salah dan khilafnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين